Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai reshuffle kabinet yang sekarang juga lagi banyak diperbicarakan oleh teman-teman semua, mengenai apakah kira-kira menteri-menteri Nasdem ini akan di-reshuffle karena telah mendeklarasikan Anies Baswedan, atau sebenarnya ini udah pupus karena Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Bapak Jokowi. Seperti biasa juga, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Di sebelah kanan saya sudah ada dari Pak Bestari Barus, Bang Bes dari Nasdem. Halo Bang. Halo. Nah, di sebelah kiri udah ada dari Bang Rifki Karsayuda dari politisi PDIP. Halo Bang. Halo. Nah, ini saya izin dulu ya Bang ke Bang Rifki mengenai PDIP yang terus mendesak adanya reshuffle kabinet, reshuffle menteri ini Bang. Okay. Kalau misalnya izin boleh quote on quote, ini Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, mengatakan bahwa satu, kinerjanya, dua, partai. Kalau memang gentle betul, lebih baik untuk menteri-menterinya Nasdem, lebih baik mengundurkan diri. Nah, itu gimana Bang cara bacanya tuh Bang? Satu, Pak Jarod itu pada saat acara tertentu ditanya sama wartawan terkait dengan kinerja kabinet. Yep. Pak Jarod sebagaimana kita ketahui adalah salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai yang juga ditugaskan di DPR RI, di Komisi 4 DPR RI. Komisi 4 itu beberapa mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Tentu kalau kita lihat secara terbuka, berbagai rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Bu Siti Nurbaya, dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, yang kebetulan temannya Bang Bas ini dari Partai Nasdem, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh Komisi 4 DPR RI, dan itu bukan hanya dari PDI Perjuangan, dari berbagai partai terkait dengan kinerja-kinerja kedua menteri ini. Saya meyakini pandangan Pak Jarod itu based on kinerja. Pak Jarod tentu memiliki catatan-catatan kritis sebagai mitra kerja dari kedua kementerian, sekaligus beliau menjalankan fungsi konstitusional pengawasan sebagai anggota Komisi 4 DPR RI kepada kedua kementerian itu. Saya seringkali mencontohkan, misalnya saya dulu duduk di Komisi 5 DPR RI sebelum sekarang di Komisi 2 DPR RI. Presiden pernah memberikan direktif agar pelabuhan di Palembang itu pindah dari pelabuhan yang berada di Sungai Musi menjadi pelabuhan samudra agar lebih kompetitif, bisa mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan seterusnya. Lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan itu berada di kawasan hutan, sehingga memerlukan satu proses pelepasan kawasan hutan di Kementerian LHK. Proses itu berjalan bertahun-tahun, cukup lama. Saya ingat lebih kurang 2 tahun tidak selesai-selesai gitu. Dan tentu ini kan memperlambat beberapa direktif presiden yang merupakan program strategis nasional. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira kan memang secara objektif menjadi catatan ya, bagi kawan-kawan di Komisi 4 DPR RI termasuk Pak Jarod Saiful Hidayat. Itu kalau kita bicara based on kinerja. Tapi kalau bicara partai, kenapa Nasdem? Ya tentu Nasdem ini kan sahabat kami. Kami sejak 2014-2019 dengan Bang Bas ini berjuang bersama, bergotong royong di dalam politik. Kita ini mengusung Pak Joko Widodo bersama-sama. Dan sampai sekarang juga masih dalam satu ruang yang sama, dalam koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen. Karena itu kalau ada yang dilakukan oleh Nasdem, berbagai macam kebijakan-kebijakan politik strategisnya akan lebih elok kalau kemudian itu didiskusikan dalam bentuk silaturahmi politik yang lebih baik ya. Jadi saya kira kritik terhadap dua hal itulah yang kemudian menjadi catatan bagi PDI Perjuangan, terutama statement Pak Jarod tadi yang di-quote oleh USI. Kenapa kemudian kita memberikan rekomendasi kepada Presiden. Tetapi di luar daripada itu, secara moral dan konstitusional PDI Perjuangan ini bertanggung jawab sebagai partai pemenang pemilu satu dan partai yang mengusung kadernya sebagai presiden untuk terus memberikan evaluasi kepada Presiden Joko Widodo beserta para pembantu-pembantunya. Dan para pembantu-pembantunya itu tentu bukan hanya dari Partai Nasdem.
dan kami memberikan report itu secara reguler kepada Presiden. Nah, dalam report itu tentu kami tidak boleh mengintervensi Presiden. Kami hanya bisa merekomendasikan kepada Presiden. Salah satu rekomendasi kami misalnya agar dilakukan reshuffle. Kenapa dilakukan reshuffle? Karena tadi ada alasan-alasan kinerja yang menurut pandangan kami, jika itu tidak dilakukan reshuffle, itu nanti akan mengganggu stabilitas pemerintahan, termasuk bagaimana cara kita menghadapi dinamika politik dan ekonomi yang semakin tidak menentu tahun 2022, 2023, 2024. Kira-kira gitu sih. Oke, berarti ada dua alasan ya Bang ya. Ada alasan secara politis dan ada saya alasan memberikan penjelasan saja dari ya. Saya memberikan penjelasan terhadap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jarod, agar kemudian penjelasan itu tidak berdimensi pada politik kebencian, politik baperan, politik yang kemudian membuat seolah-olah PDI Perjuangan dan Nasdem itu harus terus berhadapan-hadapan. Saya katakan PDI Perjuangan dan Nasdem sampai hari ini masih bersama-sama di dalam koalisi. Nah, karena itu kemudian ekspektasi PDI Perjuangan terhadap Nasdem dan yang lain-lain itu tentu tinggi. Karena kami merasa satu rumah. Idealnya kita terus bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan baik. Presiden yang sama sebelumnya di pemilu sebelumnya. Sampai sekarang kita masih sama-sama. Sampai sekarang masih sama-sama. Ya, Bang Bas itu sudah senyum tuh. Nah, ya, ini kita akan coba beralih ke Bang Bas. Bang Bas, tadi yang disampaikan oleh Bang Rifki itu bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Jarod itu merupakan ada alasan secara logisnya, secara bukan based on politik kebencian ya Bang ya. Ada secara sisi kinerja dan juga sisi politisnya. Cuman kalau misalnya kita quote on quote juga di PDIP itu ada beberapa yang mengatakan bahwa secara etiknya Nasdem itu harusnya bahkan mengundurkan diri masuk dalam kabinet Bapak Jokowi gitu, karena sudah mengusungkan Anies yang dianggap kita pakai tanda petik lagi ya Bang Bas adalah sosok antitesisnya Jokowi. Nah, gimana Bang Bas pendapatnya? Ya, saya kira begini. Pertama, DPR itu sebuah kelembagaan, maka suara yang keluar dari lembaga itu tidak dapat diwakili oleh orang per orang. Itu dulu. Nah, tadi disebutkan bahwa menjalankan fungsi pengawasan, saya juga pernah di DPRD, jadi saya paham betul itu pengawasan. Artinya pengawasan ini bukan penilaian. Penilaian biarkanlah itu nanti diberikan oleh yang kemudian menjadi, katakanlah, kabinet ini dipimpin oleh Pak Jokowi, biarkan Pak Jokowi yang memberikan penilaian. Apalagi tadi kan dikatakan sebagai partai yang berkoalisi bersama-sama. Namun perlu dicatat dan diketahui oleh publik bahwa di dalam kita melakukan berkoalisi ini, Nasdem itu bukan kemudian berkoalisi mendukung Pak Jokowi karena keberadaan PDIP di sana. Tetapi betul-betul adalah karena personal Pak Jokowi itu menarik bagi kami. Seandainya pada saat itu bukan Pak Jokowi yang disodorkan, kemungkinan hari ini kita tidak berkoalisi. Jadi lebih kepada bahwa kita berkoalisi ini karena kita menilai bahwa Pak Jokowi mumpuni untuk membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Tentu perangkat-perangkatnya yang bersama-sama dengan beliau itu pun sudah melalui pendalaman yang luar biasa sehingga terwujudlah kabinet kerja itu. Kan begitu. Itu yang kami yakini. Itu satu. Jadi kalau saya tidak ingin mencampuri terlalu dalam soal siapa yang harus jadi menteri, apakah itu harus dari Nasdem atau dari yang lain, kemudian isu reshuffle dikembangkan secara lebih masif luas, ya kan? Dan itu arahnya ke Nasdem. Dan kita berstatement kalaulah hari ini Pak Jokowi ingin mereshuffle menterinya, maka kita akan tetap pada posisi mendukung beliau sampai dengan akhir masa jabatan, landing mulus. Pertanyaan saya kembali, kalau yang mau direshuffle itu adalah dari kelompok Pak Jarod, bagaimana? Apa nggak ada kemungkinan?
Kan ada juga, tapi saya belum mendengar juga bahwa ada statement jikapun kami yang di-reshuffle untuk bangsa ini lebih baik ke depan, maka kami akan ikhlas. Itu tidak kita dengar dari PDIP. Kan gitu. Sebentar dulu. Itu satu. Kalau mengenai siapa yang akan di-reshuffle, 100% kita serahkan kepada Pak Jokowi, karena beliaulah pemilik daripada kabinet ini. Tentu kalau ada reshuffle, di dalam mindset kami adalah ini untuk kebaikan bagi anak bangsa. Tetapi juga kita berharap sesama kita tidak perlulah kemudian memprovokasi, berpropaganda, si anu baik, si ini buruk, yang mengakibatkan kegaduhan. Padahal Pak Jokowi, bagaimana dia mau memimpin negara ini kalau sesama koalisi di dalamnya pun terjadi keributan, kegaduhan, ya kan? Ya, kita nggak tahu ini kenapa, apa mau tambah kursi atau apa, kita nggak ngerti juga kan. Ya, menjelang pemilu ini kan perlu juga. Ya, tapi kita tidak berburuk sangka, itu kita serahkan saja kepada Pak Jokowi. Kemudian hal yang lain adalah, ya dikatakan, ya kalau ini tunjuk hidung kan langsung ini. Nasdem mundur dong. Saya berpikir begini loh, sudahlah, bahwa koalisi ini tidak menunjuk sesiapa satupun dari partai politik yang berkoalisi untuk jadi pemimpinnya. Nggak ada pemimpinnya ini. Keputusannya ataupun katakanlah hal-hal yang kemudian kita sikapi ini landasannya kebersamaan. Bukan karena ada yang lebih banyak kursinya kemudian merasa sebagai pemimpin. Kita tidak merasa sebagai pemimpin dan kita juga pendukung utama. Kan begitu? Sama-sama utama ini. Terlepas dari masalahnya ini kader PDIP atau apa, ya itu kan karena kita nilai bahwa beliau ini baik, top, jago, dihormati oleh bangsa-bangsa, sehingga kita memutuskan secara lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada PDI Perjuangan, Pak Jokowi yang kita calonkan. Dan pada saat itu kan tidak ada penolakan juga. Kalau hari ini dikatakan, ya tahu dirilah karena mendukung Anies, maka mundurlah secara dari kabinet. Gitu ya, Bang? Saya nggak ngerti etiknya apa. Yang banyak yang bilang, kalau misalnya secara etiknya itu, Jokowi ini, Anies ini merupakan antitesisnya Jokowi. Ketika misalnya Nasdem ini masuk menjadi koalisi Jokowi. Barusan saya katakan Pak Jokowi adalah yang terbaik putra bangsa. Ini nggak pernah di-quote. Yang di-quote justru adalah kata-kata dari seorang kader yang sudah diberi peringatan sangat keras, bahkan diberhentikan. Gitu loh. Ini antitesa. Secara institusi Nasdem tidak pernah menyampaikan itu. Itu kan kata orang per orang. Tetapi yang di-quote selalu ini dan dijadikan kesimpulan bahwa Anies adalah antitesa dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Secara institusi tidak pernah. Tetapi kita sering menyampaikan puluhan kali di media mana saya berada. Saya katakan, kita mendukung Pak Jokowi karena kapabilitas beliau teruji. Ini nggak pernah dikatakan bahwa Nasdem itu sebetulnya adalah betul-betul mendukung Pak Jokowi. Itu nggak pernah. Gitu loh. Nah, kalau soal mundur, gini, kita tidak akan pernah mundur dari kabinet ini. Kalau kita mundur dari kabinet ini, maka kita akan dicap oleh masyarakat, wong Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa kok ngambekan, katanya mau sampai 2024, kok ngambek. Nah, ini kan akan jatuh kepada kita. Akhirnya masyarakat mengatakan Nasdem mencela-mencela. Tetapi kalau melihat kepada kebutuhan negeri ini, bahwa Nasdem harus tidak ada lagi di dalam kabinet itu untuk kebaikan, kita juga akan tetap dukung Pak Jokowi. Ini maunya di-quote, ya kan, oleh kawan-kawan dari partai politik lainnya. Kita nggak pernah itu ngomongin yang di dalam koalisi itu ada Golkar seperti ini dan yang lain sebagainya. Kita serahkan itu kepada Pak Presiden, biar beliau yang memberikan penilaian. Mari kita jaga soliditas daripada koalisi ini. Kalau kita solid, maka bangsa ini akan lebih baik. Saya kira itu. Oke, berarti Bang Bas bilang bahwa Jokowi, semua keputusan ada di Jokowi. Ini penilaian Pak Jarod dan PDIP itu it doesn't matter
pokoknya Pak Jokowi sebagai pemimpin kabinet, jika misalnya beliau menghendaki untuk terjadinya reshuffle, ya udah lakukan gitu. Kita yakini itu sebagai sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, gitu. Baik. Nah, ke Bang Rifki, kalau misalnya ketika Pak Jokowi ini ternyata benar-benar melakukan reshuffle, Bang, sesuai sama apa yang didesak oleh kawan-kawan PDIP. PDIP mendesak adanya reshuffle, Nasdem terjadi. Menurut Bang Rifki nih, apakah itu akan jadi bumerang untuk Bapak Jokowinya sendiri? Karena banyak juga teman-teman yang merasa ini udah 2024 bentar lagi nih, buat apa lagi ada reshuffle 1 tahun? Kenapa harus langsung digantikan gitu? Kayak dari PDIP sendiri tuh nge-state tuh sebenarnya pengennya reshuffle ini kenapa sih, Bang? Jadi begini, konstruksi konstitusi kita itu kan menempatkan sistem presidensial itu sebagai sistem yang kita anut. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Bas itu ada benarnya bahwa presiden itu memiliki prerogatif murni dalam konteks pembentukan kabinet. Dalam pasal 17 konstitusi jelas presiden menunjuk dan mengangkat para menteri negara. Dan ada satu hal yang memang alfa kita buat dalam rumusan peraturan perundang-undangan kita. Misalnya begini, dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, kita kan menganut sistem presidensial threshold, sehingga kemudian memungkinkan partai-partai politik atau yang kerap kali kita sebut dengan gabungan partai politik itu mencalonkan calon presiden dan wakil presiden untuk memenuhi presidensial threshold. Kita menyebutnya koalisi. Kita calonkan ke Komisi Pemilihan Umum, kemudian orang-orang itu menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam konstitusi hanya mengatur itu. Tapi begitu mereka menang, lalu partai-partai yang mengusung ini membentuk atau ikut serta dalam pemerintahan, itu tidak ada ketentuannya terkait dengan koalisi di dalam pemerintahan. Ya, betul. Karena tidak ada ketentuannya, maka kemudian berlakulah konvensi ketatanegaraan bagaimana kita mengelola koalisi ini dengan baik. Gitu. Nah, kata-kata koalisi, oposisi sendiri, itu nggak ada rujukan yuridis konstitusionalnya di tempat kita. Tetapi kita memahami dan memaklumi itu dalam konteks ketatanegaraan kita. Ambil contoh, sekarang ada 8 partai politik yang tergabung dalam koalisi, ya kan? Nah, dan ada 2 partai politik misalnya yang di luar dari koalisi. Dalam hal ini adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita publik, saya di luar sebagai politisi dan sebagai anggota DPR misalnya, tentu akan mengalami sedikit kebingungan. Nasdem pada satu sisi bersama kami di dalam koalisi, Bang Bes, di DPR, kemudian di pemerintahan, tapi di sisi yang lain sekarang ngopi-ngopinya tiap hari dengan teman-teman Demokrat dan teman-teman PKS. Ada nggak larangan? Nggak ada, karena nggak ada ketentuan yuridis konstitusional. Tetapi secara etis dan kemudian ini amat memungkinkan menimbulkan syakwa sangka di antara rekan-rekan koalisi. Itu satu yang ingin saya komentari. Kalau soal Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Erlangga, atau Caimin misalnya ya, yang sudah secara belak-belakan mendeklar untuk kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden, saya kira positioningnya sama. Kita perlakukan sama. Persoalannya tadi ada dinamika silaturahmi, dinamika komunikasi yang memungkinkan menimbulkan syakwa sangka dan tafsir. Nah, karena itu kalau Nasdem dan PDI Perjuangan ini bisa mengintenskan silaturahmi, ya, lebih sering ngopi bareng. Saya dengan Bang Bes ini kan ngobrolnya enak, tenang, ya, tidak perlu pakai emosi, ya. Betul. Saya yakin 10 bulan ke depan itu tensi yang agak memanas ini akan meredup, dan pada waktunya nanti bulan Oktober, jangan-jangan Nasdem bersama PDI Perjuangan kembali bergandengan tangan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Siapa orangnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum tahu. Semua dinamika politik ini masih sangat mungkin dibongkar pasang, masih sangat mungkin berubah sebelum secara resmi partai politik dan atau gabungan partai politik itu mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya ke Komisi Pemilihan Umum. Terakhir saya ingin katakan begini sih. PDI Perjuangan ini mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya kan? Pada tahun 2019 mendapatkan total suara itu di atas presidensial threshold. Tetapi kami diajarkan oleh Bung Karno yang diteruskan oleh Bu Mega
bahwa gotong royong di dalam politik itu adalah keniscayaan. Karena itu bagi PDI Perjuangan, golden ticket untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden itu sama sekali tidak boleh menegasikan keinginan kita untuk bergotong royong dengan teman-teman dan elemen bangsa yang lain. Nah, selama ini saya secara subjektif saya pribadi mencium ada persepsi yang dibangun oleh teman-teman partai-partai politik yang lain. Ya sudahlah, karena PDI Perjuangan kan bisa nyalonin sendiri. Betul. Ya kita bikin koalisi yang lain di luar PDI Perjuangan. Saya kira cara pandang ini juga kan memicu reaksi ya, yang harus kita sadari ini kurang positif dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Jadi saya kira 10 bulan ke depan ini kalau tiba-tiba Nasdem sama possible. PDIP bisa ya berarti. Nasdem oke, Golkar oke, ya kan, dan yang lain-lain oke. Yang selama ini memang kita sangat mesra dalam koalisi. Oke. Nah, ini menarik banget. Tadi kalau gimana Bang Bes? Ini Bang Bes adalah coba ajak-ajak ngopi lah. Jangan ngopi-ngopi aja sama oposisi, kan kita masih koalisi bareng. Nah, cuman pertanyaannya bukan itu Bang Bes. Pertanyaannya adalah soal tadi koalisi Bang. Kan bisa aja PDIP bersama Nasdem gitu. Sama saja seperti Pak Surya Paloh yang kemarin habis bertemu dengan Pak Jokowi, ternyata main ke gini loh pertanyaan kritisnya. Kenapa sih harus jauh-jauh ke PKS, ke Demokrat? Kenapa sih kan kita masih berteman. Emang apa sih masalahnya gitu? Kenapa sih gitu Bang Bes gitu? Nah, itu kita ke pertanyaan selanjutnya Bang. Kita nyambung dulu soal ada chance probability nggak kalau misalnya Nasdem ini akan keluar dari koalisi perubahan, pindah ke KIB misalnya, atau bahkan bareng lagi sama PDIP yang katanya ngapain sih jauh-jauh Bang, kan kita masih bisa ngopi bareng gitu. Begini, bahwa situasi hari ini kenapa Nasdem mendahului untuk kemudian mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden perlu dimaklumi oleh berbagai pihak, masyarakat, warga bangsa. Kita ini bukan partai yang bisa mencalonkan sendiri. Dikarenakan tadi ada batasan yang harus kita penuhi berupa threshold. Nah, oleh karenanya semakin cepat kita kemudian mendeklarasikan itu, ya artinya semakin cepat masyarakat mendapat kepastian bahwa sikap daripada Nasdem, ya kan, di dalam melanjutkan apa yang harus dilakukan nanti pada 2024. Kan itu dulu. Kalau PDIP kan bisa sendiri, seperti disebut tadi. Dulu. Tapi kan ada. Tunggu dulu. Dulu kita pernah mencalonkan Pak Jokowi duluan. PDIP ngikut. Loh, kenapa sekarang kita mencalonkan Anies kok nggak mau ikut? Anies itu putra terbaik bangsa salah satunya, masih keluarganya masih keturunan pahlawan nasional. Ada masalah apa dengan itu? Kalau ada orang mengatakan, tiba-tiba besok orang mengatakan, oh calon yang didukung PDIP itu adalah orang yang punya catatan minus, apakah langsung dianggap, wah ini udah kita potong aja nggak usah gitu? Ya nggak boleh begitu juga dong. Kita punya independensi untuk mencalonkan. Kebetulan yang ikut itu bersama kita hari ini sudah hampir final lah insya Allah adalah PKS dan Demokrat. Yang dua-duanya lembaga politik ini sah secara hukum, keberadaannya diakui oleh negara. Jadi salahnya kita itu bergabung apa gitu? Apakah kemudian kami yakin, karena kami yakin Pak Jokowi itu tidak anti kritik, maka kami berpikir bahwa keberadaan kami sekarang ini dengan Demokrat dan PKS itu tidak sama sekali mengganggu Pak Jokowi. Tetapi kalau itu mengganggu PDIP, saya nggak tahu, gitu. Padahal dulu waktu kita calonkan Pak Jokowi dari awal-awal itu tidak ada penolakan sama sekali dan tiba-tiba yuk kita bersama-sama. Kenapa hari ini kok ngopi aja kemudian kita mau ngapain dulu? Nah, ini kan sesuatu hal yang bahwa kemudian Nasdem pergi berkunjung ke sekretariat sekbernya Gerindra dan PKB, kemudian berkunjung ke Golkar. Itu bagian daripada apa yang pernah dikomitmenkan sejak awal. Mari kita jaga stabilitas politik dalam negeri, soliditas di antara kita
para pendukung Pak Jokowi, Nasdem jadi pelopor di situ, mengingatkan kembali, ya kan? Kita harus solid dan kita stabilkan politik dan mari kita jaga silaturahmi di antara kita. Maka ketika ditanya oleh kawan-kawan wartawan pada waktu itu, ada nggak kemungkinan begini? Ada chance nggak? Gitu. Ada chance nggak? Begini. Mungkin mereka nggak tahu bagaimana persahabatan antara Bang Surya dengan Bu Mega. Mungkin itu yang berkomentar-komentar miring itu. Tidak tahu. Cobalah lebih dalam lagi, dalami bagaimana persahabatan antara kedua tokoh besar ini. Ya toh, kita sangat menghormati Bu Megawati sebagai presiden kelima kita, ya kan? Yang patut menjadi contoh, teladan bagi bangsa ini. Dan kita juga berharap bahwa komunikasi bisa terjalin, apa yang menjadi harapan para pihak bisa terwujud, negara damai. Tetapi jangan kemudian begini, harus dari kami dulu, enggak lah. Iya kan? Terkadang kita pun harus belajar dari yang kecil-kecil. Bang Bes, tapi mau nanya kan Bang, gitu. Kenapa enggak? Kalau misalnya tadi dibilang Bang, kenapa enggak PDIP ikut kami? Pas di 2019 kemarin, PDIP ikut declare Jokowi setelah Nasdem declare Jokowi. Sekarang Nasdem declare Anies, kenapa PDIP nggak ikut juga? Nah, sekarang PDIP ini ada kader, Bang. Banyak nih kader-kader yang juga mumpuni, misalnya taruhlah Ganjar Pranowo ya, Bang Rifki ya, secara elektabilitas. Kenapa Nasdem memilih untuk mengambil yang kader non-partai, Bang? Anies Baswedan, instead of PDIP, misalnya gitu. Karena persahabatan tadi, Bang. Begini, ada perbedaan mendasar antara partai mungkin tujuan ini sama semuanya, untuk membawa bangsa, warga bangsa ini ke tempat yang lebih baik. Nasdem didirikan bukan untuk memfasilitasi Bang Surya untuk menjadi calon presiden kah, atau apakah menteri kah, atau apa, tidak. Bukan juga untuk memfasilitasi keluarga-keluarganya. Bukan juga untuk kolega-kolega dekatnya. Tapi sepenuhnya untuk kepentingan seluruh warga bangsa ini. Bukan kader anak bangsa. Kader anak bangsa. Maka kita memberikan nih sebetulnya ruang yang seluas-luasnya kepada USI yang tidak pernah berpolitik dan sebagainya. Kemudian bila mana kita melihat bahwa ada potensi di sana untuk ikut memimpin bangsa ini mencapai cita-cita besar sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Begitu juga harapan dari Founding Father. Untuk membawa Indonesia ini ke tempat yang lebih baik, kita berikan ruang yang paling luas. Jadi kita bukan partai eksklusif dari kolam yang kecil itu. Tapi kita memberikan semuanya ini, partai ini, kepada anak bangsa. Hayo, kalau kalian memang punya potensi, mari gabung sini. Tidak perlu kemudian ada embel-embel kalian wajib menjadi kader. Itulah dia, partai ini berdiri dengan pandangan yang lebih modern bahwa kita ada untuk kepentingan anak bangsa, bukan untuk kader kita semata. Untuk kader pun itu tidak salah, tetapi kita ingin seluruh masyarakat dapat bagian di dalam kemudian bersama-sama dengan Partai Nasdem. Itu saja sebetulnya. Kenapa pengusungannya ini menjadi Anies Baswedan gitu ya, Bang ya? Ya, siapapun dia. Kan tadi saya katakan, bila mana kami melihat ada potensi itu. Ada potensi untuk memimpin, kita beri ruang paling luas. Karena apa? Ini bukan untuk keluarga kami, tapi untuk keluarga besar bangsa ini. Nah, itu saja perbedaannya. Mudah-mudahan ini USI nanti kan coba-cobalah jadi pemimpin gitu kan. Siap, Bang. Nah, kita kasih ruang yang luas. Oke. Nah, boleh Bang, sekalian merespon pertanyaan juga ya Bang. Ada pertanyaan. Ini penting nih, begini. Oke. PDI Perjuangan itu partai yang ingin terus menjadi partai kader pada satu pihak, tapi juga ingin menjadi partai modern pada pihak yang lain. Dan kami ini sekarang satu-satunya partai yang memiliki database yang paling terukur, memiliki akuntabilitas dan transparansi serta audit partai. Kami satu-satunya partai yang sekarang memegang ISO 9001. Gitu. Dan kalau kita baca berbagai literatur politik, semua literatur politik di dunia,
fungsi utama dari partai politik itu selain rekrutmen politik, ya, tentu di dalamnya ada kaderisasi, kemudian ada pendidikan politik, artikulasi politik dan seterusnya. Dan karena itu orang yang ingin kita jadikan pemimpin dalam wilayah eksekutif, legislatif bagi PDI Perjuangan, dia bukan hanya populis, tetapi juga memiliki basic ideologi yang jelas. Dan karena itu partai berkewajiban untuk menggodok basic ideologi yang jelas itu. Pernyataan Ibu Ketua Umum dalam hari ulang tahun ke-50 partai kami bulan lalu di Kemayoran itu dengan tegas menyatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai kader hanya akan mencalonkan kadernya dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami juga konsisten mengedepankan kader-kader kami dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan tidak menegasikan politik gotong royong. Kenapa kami begitu yakin dengan kader-kader partai kami? Karena proses yang dilalui oleh orang yang menjadi kader di PDI Perjuangan itu adalah proses yang terukur, mulai dari rekrutmen, kemudian pendidikan politik. Kita memiliki sekolah partai, Mbak, di Lenteng Agung, yang gede kemudian itu, ya bukan sekedar gede fisiknya, tapi juga kita desain sedemikian rupa memiliki kurikulum berjenjang, sehingga kemudian orang pada posisi ini dia harus kemudian memiliki basic pendidikan yang cukup ya, secara ideologi dan kemampuan untuk kemudian menduduki jabatan. Nah karena itu saya harus klarifikasi nih, partai kami bukan partai yang didirikan untuk keluarga. Bukan partai saya tidak yang menyampaikan itu. Enggak. Ini kalau nggak diklarifikasi karena berdua khawatirnya ini ke PDI Perjuangan. Jadi bukan untuk keluarga. Kami ini partai kader dan memang kami menyatakan bahwa kader-kader kami dengan penuh kepercayaan diri itu insya Allah jika diberi mandat oleh rakyat dan dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan memberikan yang terbaik. Pak Jokowi, kita punya banyak gubernur, punya banyak wali kota, punya banyak menteri, termasuk Ketua DPP bidang politik kami, Mbak Puan Maharani, yang mencetak sejarah sebagai Ketua DPR perempuan pertama misalnya. Itu satu yang ingin saya komentari. Yang kedua, tadi Bang Bes cerita di mana salahnya sama Demokrat dan sama PKS. Saya Bang Bes sama Demokrat PKS ini teman juga, akrab banget gitu. Tapi dalam konteks-konteks sikap-sikap politik, kita menghormati apa yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS sebagai partai yang menegaskan dirinya berada di luar pemerintahan. Kita menghormati sikap mereka menolak Undang-Undang IKN. Kita menghormati sikap mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita menghormati sikap-sikap mereka misalnya dalam berbagai macam kebijakan yang tidak sama dengan kita yang ada di koalisi. Lalu kalau kita ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, apa masyarakat nggak bingung? Nasdemnya bareng sama kami, tapi kemudian teman ngopinya selalu beda sama kami. Sehingga kita ingin menolong, kita ingin membantu Nasdem. Mungkin akan jauh lebih baik kalau Nasdem dalam sisa pemerintahan ini, ya sudahlah, Nasdem bilang oke, ini nampaknya platform kami lebih dekat dengan Demokrat dan PKS. Kami ingin jalan bareng dengan mereka, dengan kita tetap menjaga silaturahmi, tapi Nasdem punya ketegasan sikap. Ini pernah dicontohkan misalnya oleh PAN tahun 2018, mereka mundur dari posisi mereka yang awalnya A ke B karena mereka punya pilihan politik yang tegas. Dan menurut kami itu jauh lebih gentle dan jauh lebih kami hormati, dengan sekali lagi tetap menjaga silaturahmi di antara kita. Nah ini silakan Bang Bes. Bang Bes tadi saya sampaikan begini. Mungkin belum disadari bahwa koalisi yang terbentuk Nasdem, Demokrat, PKS ini bukan diperuntukkan besok, tapi 2024 ini. Di mana komitmennya terdahulu itu kita bersama-sama mengusung memenangkan Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatan di tahun 2024. Nasdem pernah menyampaikan loh, tapi ini tidak pernah juga di-quote. Ini kita quote sekarang. Bahwa dalam satu acara kami di Akademi Bela Negara, kayaknya satu-satunya partai yang punya Akademi Bela Negara itu Nasdem, dan kelasnya juga luar biasa, bisa menampung 500 orang untuk diberikan pendidikan, dan itu dilakukan secara rutin. Setiap tahun itu Bang? Oh iya,
Itu bahkan yang kemarin ini sudah melamar orang-orang yang bukan anggota Nasdem, kemudian mereka melamar untuk menjadi bakal calon legislatif pun sudah disekolahkan juga. Jadi saya kira semua partai memiliki sekolah begitu. Nah, tapi sekolah kami paling besar gitu. Ya kan? Nah, kemudian bahwa tadi saya sampaikan adalah ini bukan untuk tahun ini atau tanggal besok, tapi 2024. Pada satu kesempatan, ini tolong di-quote dan ini kalau bisa di-viralkan. Tolong ya. Bahwa kita mengundang Pak Jokowi pada waktu itu di ABN, maka saya sebut ABN, dalam rangka ulang tahun Nasdem. Kalau saya tidak silap, di situ disampaikan dengan lantang oleh Bang Surya, Pak Jokowi sahabat saya. Apabila undang-undang atau peraturan perundang-undangan kita membuka ruang untuk Pak Jokowi dapat dicalonkan 3 kali, tanpa ragu hari ini saya akan rekomend pencalonan Pak Jokowi. Itu disampaikan di depan publik dan boleh di-quote nanti itu supaya juga dipahami. Belum ada partai lain yang mengatakan begitu. Kemudian ditambahkan oleh Bang Surya pada ketika itu adalah, namun dikarenakan undang-undang perundang-undangan kita, peraturan perundang-undangan kita tidak memberi ruang untuk itu, maka saya tetap akan bersahabat. Nasdem tetap akan bersahabat dengan Pak Jokowi dan akan juga terus bersama dengan Pak Jokowi, mengajak Pak Jokowi bersama-sama dalam menata bangsa ini ke depan. Ini nggak pernah di-quote. Yang di-quote adalah antitesa. Antitesa, betul. Ini luar biasa. Saya bilang pendidikan politik macam apa ketika yang hal baik tidak pernah diungkapkan ke publik. Gitu. Nah, ini perlu menjadi pencerahan bagi masyarakat betapa sebetulnya antara Pak Jokowi dengan Bang Surya itu luar biasa hubungan sekali. Dengan Bu Mega pun seperti itu. Maka marilah saya kembali lagi. Siapapun yang ada kemudian di Republik ini adalah bagian daripada anak bangsa yang punya cita-cita sama, membawa bangsa ini lebih baik. Jadi kalau pada hari ini ada yang gini, kami tidak kemudian serta-merta setelah mendukung ini, ada nggak bahasa kami yang mengatakan bahwa kita tidak lagi bersama? Tidak ada. Bersama bahkan kita sampaikan kepada PKS dan Demokrat, jangan coba-coba menggeser kami punya pandangan terhadap yang namanya koalisi kami ini sampai akhir masa jabatan. Ada fitnah tentang IKN. Bahwa nanti kalau ini dengan namanya koalisi perubahan, maka seluruh apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi akan dirubah. Inilah selalu saja menyampaikan hal-hal untuk bahan agitasi bagi masyarakat. Ini tidak mencerdaskan. Perubahan itu apa sih? Itu kan sesuatu kesinambungan untuk membawa anak bangsa ini ke tempat yang lebih baik. Masa mau dibawa ke tempat yang lebih baik, kemudian ada yang merasa ini tidak etis dan sebagainya. Saya kira marilah kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak menjadi kebingungan dengan sikap-sikap yang kita timbulkan hanya karena kepentingan politik yang kecil, menjaga konstituen, ya kan? Ya, ini bahaya. Justru ini yang seperti ini yang bahaya. Maksud saya, sudahlah, biarkan ini pemimpin ini tidak mungkin kemudian karena kita bergaul dengan kelompok A, maka kita akan jadi seperti kelompok A. Kenapa tidak kemudian begini? Alhamdulillah, PKS dan Demokrat sudah bergabung dengan Nasdem. Mudah-mudahan ke depan di 2024, kalau koalisi ini sebagai pemenang, maka kita yakini Nasdem akan bersama-sama juga tetap sama kita melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi. Itu kan lebih positif.
Jadi lebih ke semangat optimismenya ya Bang? Iya dah, masa dibangun permusuhan gitu kan? Iya. Ini Nasdem ini ahli silaturahmi, jadi kita agak sulit kalau kemudian harus kalau kami makannya ini ya kayak sama-sama lah. Tetapi itu pun, apalagi dengan koalisi yang lebih besar lagi. Iya. PDI Perjuangan masuk, ya tetap nanti kita akan bersama ya, nggak mungkin juga ini kemudian menjadi mayoritas, itu tetap aja PDIP dengan Nasdem kan begitu. Iya. Ya, artinya kita punya harapan seperti itu. Buka ruang Siap. pemimpin kita bicara. Nah, Iya Bang. Itu dia. Itu Jangan sebab- lagi diganggu dengan narasi-narasi yang membuat Jadi kalau kata Bang Bes tuh Enggak. jangan ada narasi-narasi. Enggak. Iya. Kita Gimana, Bang? saya kan memberikan apa namanya argumentasi ya, Iya. yang berkembang ya, terkait dengan misalnya kebingungan-kebingungan di level elit dan kawan-kawan publik gitu. Kenapa kemudian apa yang tadi saya statementkan. Iya. Yang kedua begini, si Bang Bes juga ingat betul. Ibu Ketua Umum kami menugaskan Mbak Puan sebagai Ketua DPP bidang politik ya untuk melakukan silaturahmi kepada seluruh partai-partai politik, pimpinan partai politik. Kami tuh datang ke DPP Nasdem, ke Nasdem Tower tuh yang punya Bang Iya. Bes yang top itu. Nah, itu terbaik dan terbesar. Ya. Terbesar Bang. Jadi Mbak Puan datang ketemu dengan Om Surya. Oke. Mbak Puan manggilnya Om Surya. Ini menunjukkan bahwa memang ada kedekatan yang sangat luar biasa antara keluarga Ibu Ketua Umum Bu Megawati dengan Pak Surya Paloh. Mbak Puan mencium tangan dan cipika-cipiki. Saya bilang, cium tangan itu wujud penghormatan, cipika-cipiki itu wujud Keakraban. kasih sayang. Nah, Dan itu dilakukan sebelum Nasdem mendeklarasikan Bang Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sehingga kemudian dari sisi keadaban politik, kami itu tidak pernah mengedepankan arogansi. Kami tidak pernah merasa bahwa karena kebetulan dikaruniai oleh Tuhan dan didukung oleh rakyat suara lebih besar, itu kemudian harus membangun arogansi. Enggak. iya. Jadi ini saya kira juga sejarah yang harus kita catat, dan ini modal baik. Modal baik ini untuk kita lanjutkan silaturahmi ini, ya Bang ya, Ya. pada level yang Makanya kan yang gini, lebih saya tinggi. Oke, ini kita coba terakhir kali Makanya ya Bang. begini, Kita lihat sama posisi ya, Bang. Gimana Bang? kunjungan dari Mbak Puan itulah sebetulnya yang ingin dibalas oleh Bang Surya sebagai kunjungan balasan. Nah, harapan kita Ini klarifikasi bahwa dari Anda, kawan-kawan dari PD Perjuangan itu buka pintunya lebar-lebar biar silaturahminya jalan. Karena ini mau berbalas kunjung, tetapi kan mau ngapain? Ya kita kan susah kalau begitu nih. Bang Surya sama Bu Mega itu direct communication. Oh iya, iya. Udah itu aman Oh, itu itu. aman ya, Ya, sebenarnya. Iya. Ini kalau mau dilanjutin panjang ceritanya, ya kan? Termasuk, Ya, ya, ya. kok Mbak Puan udah datang, kok nggak ngomong-ngomong mau deklarasi? Itu juga bisa, tapi kita nggak perlu itu. Yang saya meyakini 10 bulan ke depan dinamika masih panjang. Iya, itu dia. Ini belum final. Saya meyakini ini belum final. Segala sesuatu Masih masih bisa bisa berubah ya, berarti kita ya, Bang? taruh di atas meja untuk kita diskusikan sambil ngopi, minum teh, Ya, saya kira dan itu- makan pisang goreng. itu- Sebagaimana dicontohkan oleh Bung Karno dan para the founding fathers dulu, ya. Iya, iya, Jadi perbedaan ideologi bahkan di masa lalu itu tidak membuat silaturahmi di antara mereka itu terputus. Dan itu yang harus kita warisi dan akan kita wariskan pada anak cucu kita ke depan. Nah, ini closing statement yang Oh ya, baik, Bang. cukup. Ini closing statement yang baik. Mungkin saya nggak perlu lagi. Ya. Pada intinya politik itu dinamis, ini bisa aja mungkin PDIP mendesak-desak untuk terjadi reshuffle menteri, reshuffle kabinet. Nggak usah dibalik-balikin Padahal lagi ke sebenarnya reshuffle. kan temanya Ini sudah husnul khotimah ini Bang. diskusinya. Ya. Tema awalnya itu, tapi ada tapinya Bang. Walaupun PDIP mendesak, tapi ternyata silaturahmi itu tetap harus berjalan dan masih bisa didiskusikan kembali. Ya. Dan apapun itu usulan dari Nasdem, usulan dari Nasi PDIP, gorengnya Bu Mega itu enak. Ya. Iya Bang. kan? Dan Bang Surya merindukan itu. dan Bang Surya merindukan itu. Jadi akan ada tetap silaturahmi, akan ada probability, akan ada bisa aja perubahan dan segala macam. Dan semuanya ini bisa dipastikan oleh PDIP dan juga oleh Nasdem bahwa ini tidak ada base dari kebencian satu sama lain. Ini semua logis, ini semua based on politik-politik hitungan PDIP dan Nasdem, dan kira-kira apa yang akan berubah sampai nanti mereka mencalonkan, mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Gitu aja berarti dari saya Usi, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Mbak, keren sih, tos. Ini kita Oh.